Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sobat Literasi? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dimanapun berada. Dan kami tidak segan-segan mengingatkan untuk sama-sama menjaga kesehatan ya, menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan gitu ya, dan selalu menggunakan masker dimanapun berada. Ya baik, alhamdulillah bertemu kembali dengan kegiatan literasi Teams bersama Perpustakaan SMP IT Rahmania, yang hari ini ada satu tema yang menurut kami sangat menarik dan perlu sama-sama kita bahas bersama, yaitu bagaimana melatih imajinasi. Ya, bisakah gitu ya kita melatih imajinasi kita gitu ya, tentunya untuk masa depan yang lebih baik. Dan alhamdulillah ini di hari ini ditemani dua orang yang luar biasa, yang hebat ya. Ini ada Bung Wahyu ya. Oke, Bung Wahyu. Ya, kalau mau lihat tampang aslinya itu yang di belakang fotonya ya gitu. Itu Nah, foto beberapa tahun. itu foto aslinya. Kalau sekarang ketutupan ya gitu. Dan alhamdulillah juga orang yang luar biasa yang selalu menemani kegiatan-kegiatan di SMP Rahmania dan juga di SMA IT Rahmania, Bu Diana Rohayati. Selamat siang Bu. Assalamualaikum. Alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita untuk sama-sama kita saling belajar ya. Baik, Sobat Literasi yang mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita hari ini coba diambil dalam rangka untuk tentunya meningkatkan kualitas belajar kita di sekolah gitu ya, dan juga meningkatkan kemampuan imajinasi Kok saya yang nggak bisa denger ya suaranya ya? sekolah kita atau mungkin nanti dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Baik, ini saya mau bertanya dulu dengan Bung Wahyu gitu ya. Ya silakan, silakan Pak. Oke, baik. Beliau kebetulan guru SD gitu ya, di mana Bu Di Wahyu? SDIT Rahmania Di SDIT saat ini. Rahmania ya, yang sengaja kita undang karena waktu ngobrol sama dia ini luar biasa Bu, cerita-cerita tentang film-film science fiction gitu ya. Jadi Saya makanya penggemar film soalnya. jadi makanya oh ini cocok nih gitu ya, gitu lagi cari orang yang apa namanya, yang bisa diskusi tentang masalah membangun imajinasi gitu ya gitu. Kalau menurut Bung Wahyu apa sih itu imajinasi gitu ya, dan apa punya imajinasi mau seperti apa sih imajinasi yang diharapkan oleh Bung Wahyu gitu, silakan. Oh ya, baik. Sebelumnya kalau boleh mungkin saya ingin mengupas dahulu judulnya ya. Oke, Judul silakan. kali ini adalah Kupas Melatih Imajinasi, bisakah gitu kan. Eh, saya seorang yang penggemar sastra gitu. Jadi kenapa belakangnya bukan tanda tanya gitu kan, bisakah gitu kan, tapi tanda seru. Sedangkan saya berpikir tanda seru itu yang artinya perintah, dan kemungkinan besar mungkin maknanya harus bisa. Jadi kalau saya mengambil maknanya, kupas melatih imajinasi, bisakah, artinya pertanyaannya memang kita harus bisa melatih imajinasi itu sih, Oh gitu. maknanya seperti itu kurang lebihnya. Jadi salah apa benar tuh tanda tanya pertanyaan seru? Benar, Oh benar ya. secara filosofi benar, secara filosofi. Saya waktu bikin tanya apa seru ya gitu. Iya. Saya memadukan dua hal itu ya, jadi seperti itu. Baik, kembali ke pertanyaan tadi. Apa sih pentingnya imajinasi ya? Kalau dari pengalaman saya mengajar beberapa tahun nih, dari 2010 saya menjadi seorang guru. Memang sih cenderung saya banyak menggunakan metode-metode yang mengembangkan imajinasi Pak Maul gitu. Awalnya dari mana? Awalnya karena jujur saja karena saya awal jadi guru kan sempat, karena saya backgroundnya awalnya juga bukan dari keguruan ya. Ketika melihat saya mengajar dengan cara normal, dengan sesuai panduan-panduan yang ada di buku, kemudian ternyata daya serap materi yang saya ajarkan tidak 100%. Jadi mungkin ketika pertama kali mengajarkan yang bisa 30%.
kemudian pertemuan kedua kita review lagi 50% gitu kan. Sampai ada mungkin sekitar 30% atau 20%-nya yang belum memahami materinya. Itu kelas berapa waktu itu, Bu Wahyu? Awal masuk itu kelas 1. Kelas 1 ya. Wah, Kelas 1. lebih Jadi baru susah masuk berarti. saya langsung kelas 1 seperti itu. Jadi belum pernah megang anak-anak yang banyak gitu kan, tiba-tiba langsung suruh megang kelas 1. Saya bingung nih waktu itu. Saya harus mengajarkan matematika dan masih ada yang belum paham juga. Sampai akhirnya gimana caranya ya? Lalu saya berpikir anak-anak itu terutama kelas 1 kan daya imajinasinya masih sangat tinggi gitu kan. Segala sesuatu yang mereka tangkap oleh mata sama telinga mereka akan cepat sekali masuk ke dalam memori mereka gitu kan. Lalu saya coba menggunakan waktu itu saya bikin wayang. Saya bikin gambar, saya suka gambar gitu kan, saya gambar gitu kan. Gambar orang kayak model profesor gitu di karton. Lalu saya kasih bambu, batang bambu seperti wayang gitu kan. Lalu ketika mengajar saya bilang, teman-teman, kali ini yang ngajar matematika bukan Pak Wahyu ya, tetapi ada guru baru nih. Siapa Pak gitu? Namanya Mr. MTK. Ini Mr. MTK. Sekarang dia yang akan mengajar kalian gitu kan. Ya sudah, di saat itu saya berperan sebagai dalang mengajarkan, dan anak-anak itu berlipat-lipat ya. Pertama energinya berlipat-lipat kali gitu kan. Kemudian ya alhamdulillah sih berpengaruh terhadap daya serap mereka gitu kan. Nah sejak saat itu jadinya saya jadi kecanduan nih menggunakan metode-metode yang apa ya, kalau saya bilang ya, kalau saya bahasa tanda kutip saya dong, ini cara nggak waras nih ya, ini caranya begini seperti itu. Karena semakin aneh ungkapan kita kan akan semakin masuk ke dalam pikiran mereka gitu kan, seperti itu. Itu sih awal-awalnya Pak Maulana seperti itu. Tapi orangnya tetap waras ya. insya Allah. Orangnya insya Allah tetap waras seperti itu. Ya, baik. Nanti kita coba lihat tinjau kembali mungkin dari Bu Diana. Kalau ngelihat metode pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bung Wahyu, gimana nih Bu Diana? Oke, sebelumnya saya appreciate banget Makasih. bahwa sebenarnya udah tepat banget sih Pak, karena kan kalau kita lihat anak kelas 1 itu usianya sekitar bahkan ada yang 5 gitu kan ya Pak, Iya, kadang iya, ada betul, yang 5 betul. saking mudanya, 5 sampai 7 tahun, dimana mereka itu secara perkembangan otaknya juga mereka masih harus yang konkret gitu, nggak bisa yang abstrak gitu, sehingga ketika kita mengajarkan sesuatu ya emang harus ada sesuatu yang bikin dia klik gitu, yang bikin dia tertarik gitu. Nah mereka itu kan ketika mereka belajar secara konkret, mereka harus melihat, merasakan gitu kan, harus pakai panca inderanya, sehingga ketika Pak Wahyu menggunakan wayang itu jadi sumber yang baik banget buat mereka untuk belajar. Nah ketika wayang itu sebagai konkretnya, terus proses belajarnya dapat dengan bermain gitu kan, itu sebenarnya proses yang bagus banget, karena ketika masa anak-anak, usia anak-anak, mereka itu harus belajar dengan bermain gitu kan. Sehingga ketika wayang menjadi sarana, nah itu bagus banget sih, karena fun, terus karena menarik, akhirnya mereka juga bisa jadi nangkep gitu kan ya Pak ya. Karena memang salah satu cara untuk melatih imajinasi atau mengembangkan imajinasi kalau untuk anak-anak adalah dengan metode role play. Nah biasanya Metode apa Bu? role play, Role play ya. bermain peran. Bermain peran ya. Jadi kan Khawatir ntar nggak ada yang tahu Bu role play apa. ya bermain peran. Jadi anak-anak kan kadang karena imajinasinya begitu tinggi, mereka kan biasanya kalau perempuan pakai boneka gitu kan ya, boneka. Terus kalau laki-laki pakai robot atau pakai mainan mobil-mobilan dan segala macam. Media role play itu bagus banget untuk mengembangkan imajinasi mereka gitu, karena memang taraf perkembangan otaknya baru dalam ranah yang konkret gitu, nggak bisa mereka sudah ngebayangin ini kalau segini ditambah segini berapa ya, tuh belum bisa. Jadi ketika ada sarananya, ada medianya, nah itu pasti dapat banget gitu.
Jadi sebenarnya yang dilakukan Pak Wahyu udah keren banget gitu. Alhamdulillah. Aku dikasih plus banget ini ya gitu. Ya buat sobat literasi ini apa namanya, kadang hal seperti ini ya baru kita temukan gitu ya. Ini udah setelah 10 tahun nih baru saya dapat gitu. Kalau ini Bu, apa namanya, kalau waktu kecil punya cita-cita nggak Bung Wahyu? Oh iya, saya termasuk anak yang dulu cita-citanya banyak seperti itu. Jadi mungkin SD awalnya pengen jadi dokter, standar lah dulu ya kita zaman itu. Kemudian naik kelas pengen jadi pilot, kemudian pengen jadi astronot dan sebagainya gitu. Tapi setelah saya telusuri beberapa tahun flashback ke belakang dari beberapa cita-cita saya itu, ternyata ada beberapa hal yang sering saya lakukan seperti itu. Dari kecil tuh saya suka gambar. Saya suka gambar gitu kan. Kemudian saya suka nulis, SMP saya suka nulis seperti itu. Sampai kemudian Ini kalau gambar menggambar kita punya psikologis yang sama kayaknya. Dulu gambar apa yang sering digambar? saya biasanya dari pemandangan. Ya. kalau saya biasanya dulu kan suka ada buku-buku komik tuh seperti itu. Nah, saya gambar tuh tokoh-tokohnya seperti itu. Nah, sampai kemudian saya suka nulis, gambar, kemudian musik dan sebagainya. Dan itu ternyata saya geluti sampai sekarang gitu. Jadi dari beberapa rangkaian cita-cita yang dulu saya pernah alami sampai dengan saat ini, cita-cita terakhir saya sebenarnya ya lebih kepada apa ya? Lebih kepada suatu bidang di mana saya bisa ngembangin potensi saya dalam bidang bahasa. Enggak, ini kita bicara waktu kecil loh Bung Wahyu. Oh, masih kecil, oke, masih kecil. Waktu kecil gitu ya, yang apa namanya, yang kebayangnya itu apa tuh? Saya dulu pengen jadi penulis, Pak. Hah? Pengen jadi penulis dulu. Penulis itu usia kelas berapa tuh kalau dalam terbiasa nulis itu mulai dari SMP. Enggak, waktu berimajinasi atau punya cita-cita itu Oh, kalau untuk pengen jadi penulis itu SMP. SMP ya. SMP. Berarti SD itu masih SD ini ya? itu masih sangat terpengaruh sama apa yang saya lihat. Oke. Ini karena mau dikaitkan betul. dengan apa namanya ini imajinasi yang dibangun itu. Jadi memang apakah imajinasi itu perlu dibangun dari mulai usia berapa sih sebetulnya yang diperlukan gitu ya, sehingga mungkin kalau dari sisi apa namanya, sisi skala ini lagi usia 5 tahun harus digebrak nih gitu imajinasinya gitu kan gitu supaya muncul mimpi yang benar-benar ya dia pahami gitu ya gitu, nggak cuma asal ngomong gitu menjadi apa gitu kan gitu. Gimana Bu Diana? Sebenarnya ketika usia 2 tahun anak itu kan sudah bisa mulai berpikir, sudah bisa mulai bicara 2-3 kata gitu kan. Nah itu ketika usia 2 tahun itu imajinasinya tuh lagi berkembang banget gitu. Artinya di usia bawah 5 tahun deh, itu imajinasinya lagi berkembang amat pesat gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ketika kita sudah gede kayak gini, imajinasi juga masih dilatih gitu. Artinya berarti imajinasi itu never ending gitu ya? Iya, sebenarnya setiap orang itu punya imajinasinya masing-masing gitu kan. Dan kalau dibilang apa, kalau ditanya kapan sih waktu yang bagus? Yang bagus sih ya sedini mungkin gitu. Tadi dari usia 2 tahun atau bahkan kurang, ketika dia sudah bisa berkomunikasi, artinya berkomunikasi dia bisa tahu kedatangan orang lain, keberadaan orang lain di samping dia, keberadaannya dia, itu kan juga sudah komunikasi. Nah itu udah mulai bisa tuh dikembangkan imajinasinya. Makanya tadi kalau anak kecil biasanya ngelatih imajinasinya tuh gimana sih? Ya pasti bermain. Bermainnya apa? Ya itu tadi role play, bermain peran. Bisa dengan boneka, robot, dan mainan-mainannya yang lain gitu. Bukan mainan pun biasanya kan kalau anak kecil tuh ini ya, ngelihat peralatan dapur udah seneng banget gitu. Di apa namanya? Dibeliin mainan mobil-mobilan yang keren, yang bagus, remote control. Ntar dia ngeliat panci yang di dorong gitu. Sarung jadi Superman gitu ya. Nah itu kan sebenarnya ngelatih imajinasinya mereka gitu kan, seperti itu. Jadi dari usia sedini mungkin sampai sekarang pun ya bagus banget kalau kita masih tetap melatih imajinasi, karena imajinasi buat apa sih pentingnya gitu kan.
Ya imajinasi penting buat apa? Sebenarnya imajinasi itu kan merupakan salah satu proses dari tahap kreativitas, proses kreatif. Sehingga nanti apa ya, sangkutannya tuh bisa ke kognitifnya udah pasti, ke emosinya iya, ke sosialnya iya, ke kecakapan bahasanya iya gitu. Jadi semuanya bisa ikut meningkat ketika imajinasi kita juga terlatih gitu. Jadi tidak ada kata terlambat sih untuk melatih imajinasi. Oke, baik. Jadi sobat literasi semuanya, ya walaupun kita sudah berusia ya selama hayat masih dikandang, tetap harus berimajinasi gitu ya. Saya juga masih tetap Masih berimajinasi. Nih Bung Wahyu, ini sekarang kita coba sedikit mengupas. Kalau apa namanya, mungkin dari sisi seorang guru ya gitu ya. Gimana sih cara mengetahui bahwa anak-anak itu punya kemampuan imajinasi yang bagus itu, yang baik menurut Bung Wahyu gitu ya gitu. Seperti apa sih gitu? Iya, iya. Mungkin nanti bisa dikoreksi ya, Bu Diana ya. Jadi metode yang saya lakukan pertama-tama ketika saya berkumpul dengan anak-anak dalam sebuah kelas yang baru ya, baru masuk gitu kan. Setelah perkenalan dan sebagainya, biasanya saya mengajak mereka, karena saya biasa di bidang seni gitu kan, saya ajak mereka menggambar. Saya ajak mereka menggambar, kemudian saya beri perintah tuh, ambil sebuah kertas gitu kan, kemudian gambar 5 buah lingkaran gitu. Besarnya terserah, posisinya terserah gitu kan. Setelah itu buat 3 buah segitiga, 4 buah segini, dan sama Ini belajar matematika juga nih, bukan? oh bukan. Bukan. Itu ini belum masuk ke iya, belum masuk ke belajar. pembelajaran sih gitu. Terakhir ada buat 4 buah bujur sangkar gitu kan, besarnya terserah, posisinya terserah gitu kan. Setelah mereka semua selesai, lalu saya beri perintahnya, sekarang kalian buat gambar gitu kan. Dari semua gambar yang tadi sudah ada, tapi harus dalam satu tema. Misalnya kalian mengambil tema persawahan, berarti kalian nggak mungkin kan gambar ada roket di situ gitu kan. Nah di situ pada bingung tuh langsung kan, waduh saya sudah terlanjur gambar lingkarannya tuh berderet dan bentuknya sama gitu. Nah di situ bisa kelihatan dari beberapa anak, mereka langsung bisa mengimajinasikan, wah saya lingkaran yang 5 ini saya bikin jadi iya, jadi bisa jadi lampu jalan kalau misalnya temanya perkotaan gitu kan, atau bisa menjadi ban kereta atau dan sebagainya seperti itu. Mereka bisa seperti itu. Segitiga sih bisa saya jadikan atap rumah gitu kan. Cuman kadang-kadang kalau misalnya memang ada beberapa anak yang masih perlu dilatih imajinasinya, mereka ngambil jalan pintas. Ya udah, dihapus akhirnya gambarnya. Akhirnya dihapus, mereka gambar ulang dari awal seperti itu. Dan dari setiap kelas yang saya yang sudah saya lakukan seperti itu, biasanya dari 30 anak sekitar 10 anak itu mereka ada imajinasi tinggi gitu. Dan itu saya langsung compare kan. Itu waktu itu kelas berapa Bung itu? Itu kemarin terakhir saya coba di kelas 2. Kelas 2. Di kelas 2. 7 atau 8 tahun ya. Iya, dan ya, itu ternyata bisa. Ada yang gambarnya rapih banget gitu kan. Lalu saya bisa prediksi nih, nanti kita lihat nih nanti hasil pembelajarannya gitu kan. Begitu terima rapot memang seperti yang tadi, memang seimbang dengan daya serapnya dia dalam pembelajaran gitu. Karena saya pikir ini saya cukup nekat juga, anak kelas 2 SD saya kasih seperti tes psikologi seperti ini. Cuman ternyata memang berbanding lurus sama kemampuan kognitifnya dan masing-masing. Ya Masya Allah sih, saya hebat sih seperti itu. Itu sih salah satu caranya seperti itu. Tadi nyeluk sedikit nih, ini bagian dari tes psikologi bukan nih? Kemudian kalau ngomongin tes psikologi kan bisa macam-macam sih ya Pak, gitu kan. Jadi memang beragam cara gitu kan. Sekreatif orangnya aja gitu kan yang bikin. Tapi kalau tadi kalau kita lihat lagi berarti ini sih berbanding lurus dengan bahwa orang-orang dengan imajinasi yang tinggi biasanya memang dia berpikirnya lebih fleksibel kan ya Pak. Betul. Lebih fleksibel, terus dia bisa problem solving pada hal-hal yang mungkin baru gitu kan buat mereka gitu. Sehingga ketika bisa kedeteksi bahwa imajinasi yang kurang adalah ketika si anak itu ngapus gitu kan ya. Karena apa? Karena kemampuan berimajinasinya yang kurang, sehingga kemampuan dia untuk problem solving, melihat pemecahan suatu masalahnya kurang juga gitu.
Jadi ya udahlah, ambil jalan pintasnya, ya udah dihapus aja, selesai gitu kan. Tapi kalau yang dia berhasil bikin gambar dari apa yang sudah dia gambar, berarti kan itu dia otaknya fleksibel banget. Itu ada kaitan dengan kecerdasan intelektual juga nggak Bu Diana? Iya juga? Pak. Jadi memang eh seperti tadi, bahwa imajinasi itu, dengan meningkatnya imajinasi, melatih imajinasi, dia akan pengaruh juga kepada kemampuan kognitifnya. Yaitu tadi, ketika kita berimajinasi, ternyata sel-sel di dalam otak itu kan juga bersambungan, sehingga sinaps-sinapsnya itu, sambungan-sambungannya itu semakin rapat, yang akhirnya pengaruh juga ke daya kognitifnya dia gitu. Secara memori dia juga meningkat, karena kalau kita lihat imajinasi itu apa sih? Imajinasi itu kan membayangkan sesuatu berdasarkan pengalaman atau kenyataan di masa lalu yang kemungkinan bisa sudah terjadi atau belum terjadi gitu kan, yang kemungkinan juga sudah dimodifikasi gitu menjadi yang baru gitu, sehingga kemampuannya dia untuk memanggil kembali pengalamannya dia di masa lalu meng-create lagi, itu kan butuh pemikiran yang yang tinggi gitu kan. Sehingga ketika dia bisa berimajinasi, maka kemampuan kognitifnya, memorinya juga meningkat, kemampuan dia untuk problem solvingnya, melihat suatu permasalahan secara real, secara mudah gitu ya, itu kan berarti kemampuan kognitifnya juga berkembang gitu. Ya kalau tadi kan Bung Wahyu sempat memberikan contoh tadi stimulusnya dengan ngasih gambar ya Bu Diana gitu ya. Gitu. Betul. Kalau cara yang cepat itu untuk melihat kemampuan imajinasi seorang tuh gimana Bu Diana? Sebenarnya kalau cepat atau enggak ya ini ya kita ngomongin gini aja deh, gimana sih caranya ngelatih atau meningkatkan imajinasi. Emang banyak hal yang bisa dilakukan. Yang pertamanya adalah bermain, karena dengan bermain, dari anak kecil sampai orang dewasa sampai orang lansia itu pasti bermain gitu kan, hidupnya ada bermainnya gitu. Nah, tinggal gimana bermain itu menjadi suatu pembelajaran. Tingkatannya yang dibedakan di setiap usia gitu kan. Bermain salah satunya adalah dengan apa? Segala sesuatu yang bikin dia fun itu adalah bermain gitu kan. Jadi ketika dia itu gambar, ya itu juga bermain buat dia. Itu juga meningkatkan memang imajinasinya dia gitu. Lalu apalagi membaca, banyak baca. Banyak orang yang baca ya udah baca aja, tapi pas ditanya tentang apa tadi bacaannya, apa ya, nggak tahu. Iya iya, itu yang sering terjadi seperti itu ya. Ini masalahnya pendidikan Indonesia nih salah satunya. Betul. Literasi ya. Betul. Nah, sebenarnya kan kemampuan membaca, terus bermain, lalu bermain peran dan sebagainya, itu ujungnya sih sebenarnya mindfulness sih. Mindfulness itu adalah kita betul-betul merasakan di sini dan sekarang gitu, apa yang lagi kita lakukan gitu. Sehingga kayak tadi, ketika anak disuruh menggambar, dia betul-betul fokus sama gambarnya, betul-betul fokus sama apa yang disuruh. Segitiga ya segitiga, bujur sangkar ya bujur sangkar gitu. Ketika mindfulness, kita fokus, akhirnya kita lebih rileks. Artinya gini, mindfulness itu di sini dan sekarang. Jadi kita nggak mikirin besok gimana, kemarin kayak apa, nggak punya pikiran kayak gitu. Itu Artinya maksudnya pikirannya kosong atau gimana? Bu enggak, Diana? artinya pikirannya adalah fokus pada saat Oke. apa yang dia kerjakan gitu kan, apa yang dia terima melalui panca inderanya. Nah, dengan dia fokus seperti itu akan lebih mudah ide-ide masuk gitu kan, ide-ide yang banyak itu masuk gitu. Tapi dengan mindfulness juga kita jadi bisa grounding, artinya ketika ide-ide liar itu muncul gitu karena kebanyakan ide gitu kan, saking relaksnya kebanyakan ide mau bikin apa gitu kan. Tapi dengan adanya mindfulness kita balik lagi ke tujuan awal tadi. Coba gambar dengan tema persawahan ya Pak ya tadi ya. Persawahan. Oke, kita grounding lagi nih, persawahan ada apa? Artinya dengan mindfulness kita bisa dapat ide banyak, tapi kita juga bisa mengarahkan fokus lagi, balik lagi ide-ide mana aja yang diperlukan untuk problem solvingnya kayak gitu.
Jadi dasarnya untuk melatih imajinasi ya mindfulness. Ya mindfulness itu bisa dicapai dengan apa aja tadi, bermain, baca buku, mendongeng, cerita gitu kan. Terus kayak misalkan kalau untuk yang sudah lebih remaja atau dewasa ya kita bisa kasih case-case di mana mereka dituntut untuk problem solvingnya gimana nih gitu. Mungkin kalau dalam matematika kan ada soal cerita ya Pak ya. Iya iya betul betul. Soal cerita kan itu butuh banget imajinasi kan. Gimana ya ini kalau ini dibagi ini ditambah ini gimana ya gitu kan. Itu kan biasanya imajinasi. yang sangat dikhawatirkan ya, bukan takutin. Khawatirkan sama siswa itu kalau ketemu soal cerita emang. Nah, betul. Nah, jadi kan ketika dia punya imajinasi yang bagus, sudah terbiasa dengan melatih imajinasi, dia bisa ngebayangin, oh ini tuh begini, ini ke sini gitu. Tapi kalau dari kecil stimulusnya kurang untuk berimajinasi, misalkan dia bengong sedikit, jangan bengong, ayo fokus lagi. Semakin dipaksa, semakin dia buyar gitu Iya, kan iya, ya. iya. Oh, itu sering terjadi Bu Diana kalau di kelas tuh gitu ya. Ada anak lagi bengong gitu. Kagetin gitu ya gitu. Cuman memang sih bengongnya bengong ngapain dulu gitu kan ya Pak. Balik lagi sih bahwa imajinasi identik dengan ngelamun gitu kan ya. Ngelamun itu supaya nggak kemana-mana, idenya nggak kemana-mana harus diarahkan, bukan dibatasi tapi diarahkan gitu. Sehingga ketika dia memikirkan sesuatu ya jangan dilarang-larang gitu. Tapi kalau misalkan dia sudah agak keluar jalur ya harus kita arahkan lagi kan gitu. Ya baik, ini apa namanya, tadi ada sebuah yang bisa kita garis bawahi bahwa salah satu yang bisa dikembangkan ketika siswa kita punya kemampuan imajinasi adalah bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembelajaran lah terutama gitu. Nah ini kalau dari Bung Wahyu dulu ada nggak sih anak yang susah belajar gitu ya ketika di kelas terus dikasih teman apa kira-kira dulu pengalaman Bung Wahyu? Biasanya kalau untuk susah belajar dalam arti keseluruhan pembelajaran itu sepertinya nggak ada kan, karena masing-masing anak biasanya kan suka terhadap pelajaran tertentu yang mereka jadi passionnya, wah saya harus semangat banget ini di pelajaran ini seperti itu kan. Nah kadang-kadang saya merubah mindset mereka sih. Jadi gini, ada cerita lucu. Jadi saya itu sebenarnya sangat suka sekali nonton sulap gitu, kayak model mentalis dan seperti begitu gitu. Jadi tapi kayaknya udah kayak tampang kayak Deddy Corbuzier. Iya. Ya, saya suka niru-niru gayanya dia gitu ketika sudah mengajar gitu. Jadi waktu itu ada kelas 3 atau anak kelas 4 yang saat itu dia belum bisa tentang masalah perkalian gitu, tentang masalah perkalian. Jadi saya bilang dari awal, perkalian itu, matematika itu bukan hitung-hitung ya. Biasa itu, ya tarik nafasnya, konsentrasi gitu kan gitu. Matematika itu bukan hitung-hitung. Matematika itu cuma mainan angka gitu kan. Terus saya tanya, di sini siapa yang belum bisa perkalian 3 gitu, perkalian 4. Ternyata ada kelas 4 yang belum bisa perkalian 3 atau perkalian 4 gitu kan. Emang lalu saya bertanya, dulu disuruh ngapalin enggak? Ya suruh ngapalin, caranya gimana? Ya 4 kali 1, 4 dan sebagainya gitu. Lalu saya berpikir saat itu, gimana caranya saya membuat anak ini bisa hafal perkalian dengan tidak menggunakan cara yang lama, karena 4 kali 1 sama dengan 4 dari tahun 80 saya lahir sudah ada gitu kan. Dan itu sifatnya hafalan. Yang sebenarnya di situ 4 kali 1 sama dengan 4 kita sudah berusaha untuk anak agar bisa menghafalkan 3 posisi angka untuk satu perkalian. Karena 4 kali 1 sama dengan 4. Yang itu nanti akan ketemu lagi di 1 kali 4 sama dengan 4. Yang cuma diulang-ulang. Dan itu akan kemungkinan tertukarnya akan sangat besar. Lalu saya coba tuh untuk perkalian 3 saya bikin gini, saya bikin piramida, Bu. Saya bikin piramida di papan tulis, saya tulis tuh 3, 6, 9 gitu. Intinya bilangan loncat 3 gitu kan. Sampai dengan 15. Tapi sampai bawah tuh piramidanya banyak ya berarti ya? Iya piramida. Dari 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 29, 30. Oke. Kalian lihat gambar ini. Pak Wahyu akan hitung sampai dengan 30, kalian hafalkan. 1, 2, 3, 4 gitu. Sampai dengan 30, oke cukup. Saya hapus. Saya hapus itu papan tulis. Masih kelihatan enggak? Nggak kelihatan Pak, kan udah dihapus. Bilang aja masih. Masa? Kan udah dihapus Pak. Bilang aja masih kelihatan nggak? Masih. Oke. Masih kelihatan ya? Jelas ya? Ya.
Kak berapa? 3, ini 6, 9 gitu. Tuh kalian sudah bisa. Loh kok, iya itu tadi kotak pertama kan 3 kali 1. Gitu. Nah itu akhirnya mereka hanya bisa perkalian yang 3 tahun mereka nggak bisa gitu kan. Dengan 5 menit mereka sudah bisa seperti itu. Nah konsep-konsep seperti itu sih yang saya pikir, ya apakah saya nyelam Itu dulu idenya dari mana tuh Bung Wahyu kayak begitu tuh? Maksudnya itu kan nggak mungkin. Itu saya menghayal, Pak. Oh menghayal. Itu saya menghayal. Imajinatif banget. Imajinatif. Saya jadi teman-teman guru tuh kalau misalnya saya sudah ngelihat saya udah begini gitu kan, matanya ke atas begitu, itu saya udah lagi menghayal tuh cara-caranya. Kemudian kalau dalam teknik quantum memory yang pernah saya baca kan, jangan pernah menggunakan satu cara untuk hal-hal yang berbeda. Jadi kalau kita mau anak-anak bisa, ya perkalian 4 harus berbeda dengan perkalian 3 caranya. Seperti itu. Perkalian 4 saya bikin lagi caranya gitu kan. Perkalian 5 saya bikin lagi caranya. Ya alhamdulillah saya bisa jadinya seperti itu. Yang model-model seperti itu sih jadinya. Ya, jadi memang akhirnya bukan melihat angka 3 itu secara sendiri ya, tapi jadi kayak kemampuan visual ya Bu Diana Iya. gitu ya. Dan memang kalau boleh dibilang kalau dari pendidikan atau di sekolah itu pasti yang paling dikhawatirkan bukan takutin ya gitu sama anak-anak itu pelajarannya pasti ya matematika gitu. Makanya dulu waktu kami ya dengan teman-teman di Depok waktu itu dengan MGMP Matematika kita sempat berkunjung ke National Institute of Education-nya Singapura ya gitu ya. Ternyata memang mereka mengembangkan salah satu metode pembelajaran matematika itu yang mereka namakan dengan matematik model methods gitu. Jadi kita memang waktu itu diajarkan gimana cara menyelesaikan soal matematika tapi akhirnya dalam bentuk figura gitu. Jadi diterjemahkan tuh gitu kan gitu. Jadi kalau misalkan angka akhirnya dibuat ini kotak 3 misalkan gitu. Jadi menerjemahkan angka menjadi sebuah figura atau gambar lah gitu ya gitu, sehingga memang akhirnya anak-anak memang dilatih untuk menerjemahkan secara visual gitu. Ya mungkin Bu Diana bisa ngasih komentar apa yang dilakukan oleh Bung Wahyu gitu ya. Iya, mohon petunjuknya nih, kira-kira benar nggak Petunjuk kayaknya ini Petunjuk. banget ya, berat banget nih ngasih petunjuk. Enggak sih, ya kalau menurut teori psikologi ya udah ini banget, makanya tadi saya bilang Pak Wahyu imajinatif banget orangnya gitu kan ya, mampu meng-create hal-hal yang baru dari pengalaman gitu kan sebenarnya. Dan memang itu gitu, proses imajinasi itu seperti itu kan Pak. Jadi emang dibutuhkan Pak Wahyu yang lain gitu. Aduh, kayaknya berat banget. Membuat suatu pelajaran jadi ini kayaknya nggak pernah diungkap nih masalah ini. Dipendam sendiri ini. Iya Pak, jadi mungkin bisa sharing kapan-kapan ya Iya, Bapak boleh, ya Pak boleh ya gitu untuk ya, gitu. gimana sih cara ngajarinnya gitu kan. Karena berarti nih Pak Wahyu dari kecil udah terasah banget imajinasinya ya Pak ya. Ya mungkin karena zaman dulu kan pas saya tidur ibu tuh kan suka ini ya, suka bacain dongeng kadang-kadang gitu. Balik lagi kemudian yang usia 2 tahun ya. Dan itu saya mungkin dulu kecil kita nggak tahu ya, cuman ketika saya baca konsep tentang imajinasi, kreativitas, kemudian alam bawah sadar dan sebagainya, itu sebenarnya ternyata dulu yang didongengin oleh ibu saya itu berpengaruh banget sama saya gitu kan. Tentang bagaimana dulu teman-teman kita gitu ya yang lahir tahun 80-an di zaman masih radio, itu mungkin mereka daya imajinasinya hebat banget. Mereka bisa membayangkan bagaimana sebuah pertunjukan sepak bola hanya dengan kira-kira seperti itu gitu. Kayaknya hebat banget, mungkin di lapangan nggak segitu-gitu banget gitu kan, seperti itu. Jadi ya daya imajinasi saya memang ya alhamdulillah sih dulu di lingkungan keluarga juga seperti mendukung seperti itu. Iya, memang seperti tadi juga dibilang bahwa untuk melatih imajinasi tadi kan ada banyak baca, mendongeng, bercerita, dan ketika seorang anak dibacakan dongeng atau cerita atau apapun sebelum tidur itu emang bagus banget kan, karena masuk ke dalam alam bawah sadarnya yang kemudian kalau diulang-ulang pastinya akan jadi dasarnya dia gitu sih sebenarnya. Jadi ya emang bagus banget dan itu udah terbukti gitu kan. Anak-anak yang sering dibacakan cerita pada saat mau tidur itu kemampuan kognitifnya emang bisa lebih tinggi gitu dibanding yang tidak. Kalau orang dewasa juga sama Bu Diana, perlu didongengin juga gitu. Kayaknya Orang dewasa setel film ya. iya ya.
Intinya sih gini, ketika kita masuk mau terlelap dalam tidur itu alam bawah sadar tuh kan kebuka banget ya. Jadi apapun yang dimasukkan pada saat itu bisa menjadi alam bawah sadar kita yang memungkinkan kita bertindak sesuai dengan itu gitu. Jadi ketika kalau mau tidur jangan nonton yang serem-serem, jangan nonton yang thriller-thriller gitu kan. Jadi ngaruh juga gitu loh kalau bawah sadar. Ini saya tiba-tiba muncul sesuatu. Jadi emang akhirnya kalau saya lihat kalau mengembangkan imajinasi di apa namanya, kalau di sekolah kan terbatas ya waktu anak-anak juga ya gitu ya. Apalagi kalau kondisi pandemi seperti ini gitu ya gitu. Mungkin apakah kalau dari konteks sekolah nih ya Bu Diana ya, apa perlu misalkan diprogramkan gitu ya di sekolah itu khususnya nanti di anak-anak di rumah gitu bahwa mereka sebelum tidur harus baca buku dulu gitu ya gitu. Atau mungkin kan kalau tadi kan bicara sebelum mereka masuk ke alam bawah sadar gitu ya gitu ya. Sebelum pules sebelum pules atau ngapain dulu gitu ya. Ini bisa jadi sebuah rekomendasi ya buat di sekolah terutama gitu ya. Selain tadi mungkin di sekolah ada peran guru ya sebagai stimulus gitu kan gitu ya. Tapi tentunya harus cari guru-guru model kayak Pak Wahyu begini. Gitu. Jadi ini ya Pak workshop ya. Ya gitu. Nah ini kalau di apa ya untuk di rumah seperti apa nih Bu Diana gitu yang bisa diterapkan ya ke khususnya ke siswa ya gitu ya. Gimana Bu Diana? Ya kan banyak hal yang bisa dilakukan. Bercerita bisa di mana aja gitu kan. Mencermati keadaan alam kayak tadi tadabbur alam, field trip itu melatih imajinasi juga. Terus mendongeng, membaca novel gitu-gitu. Terus mendengarkan musik. Terus apalagi ya? Membaca kasus-kasus yang harus dipecahkan itu sebenarnya semua melatih imajinasi gitu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan yang mungkin selama ini juga kita lakukan, tapi kita kurang aware, kurang noticing aja bahwa ini penting loh, ini perlu loh gitu. Karena yang ada tadi kan kita nggak mindfulness ya. Ketika kita melakukan sesuatu, ya udah kita jalan aja. Sebenarnya kalau kita lakukan dengan mindfulness, kita betul-betul merasakan bahwa ini adalah jalan saya melangkahkan kaki kanan, melangkahkan kaki kiri, itu adalah latihan mindfulness yang pada akhirnya bikin diri rileks, yang pada akhirnya imajinasi kita juga bisa berkembang gitu. Jadi melakukan segala sesuatu dengan penuh kesadaran, mau ngapain aja itu dengan penuh kesadaran. Lalu kayak tadi baca buku dan sebagainya tadi, bercerita, mendengarkan musik, terus menggambar itu penting, perlu banget bagus banget kalau emang dia suka gambar gitu ya. Terus main-main kubik atau Lego gitu kan itu bagus juga gitu. Kalau anak SMP biasanya ngapain sih? Ya bisa jadi dia main musik, main alat musik atau nyanyi atau game pun kalau dia penuh kesadaran gitu ya. Menyadari sepenuhnya ini saya harus ngapain, ini saya harus bagaimana, sebenarnya itu kan melatih imajinasinya juga gitu. Nah ketika tadi bahwa kalau mau tidur dibacain cerita bisa jadi saran sih Pak sebenarnya, tapi kalau untuk dipaksakan sebenarnya kita harus nyadarin dulu sih penting gak sih gitu. Karena sesuatu yang dipaksakan kan dia bakalan malas ya. Nggak enjoy ya. Apalagi remaja itu kan apaan sih nggak penting banget gitu kan, apaan sih efeknya apa buat gue gitu. Karena kan remaja lagi yang memberontak nih ya kan, kalau nggak penting nggak kelihatan fungsinya buat dia buat apa gitu. Padahal kan kita nggak lihat fungsinya saat itu tapi fungsi kedepannya gitu. Jadi mungkin bisa disadarkan dulu sih, terutama juga orang tua ya sebagai support sistemnya yang paling mendukung perkembangan anak kan orang tua. Jadi kayaknya orang tuanya harus ini kalau lagi kondisi pandemi seperti ini
gimana cara men-treat gitu ya kepada siswa gitu ya, ketika mereka di rumah gitu ya, bisa tetap mengembangkan imajinasinya nih Bu Diana. Sebenarnya kalau mengembangkan imajinasi apa ya? Karena tadi support sistemnya adalah orang tua, orang apa ya, kedekatan dengan orang tua perlu banget sih dibangun gitu kan ya Pak. Sehingga ketika mereka berkegiatan bersama, bermain bersama, itu akan membentuk dirinya dia yang jadi lebih rileks, lebih aware sama yang dia lakukan, lebih lebih sadar, sehingga imajinasi juga akan berkembang kok ketika kita fun gitu ya, ketika kita happy, ketika kita nyaman. Kayak tadi ya Pak, proses pembelajaran jadi Iya. lebih asik ya. Dari anak yang saya tadi tes gambar itu yang punya ide imajinatif tinggi, ternyata memang sebagian besar itu kalau saya tarik garis lurus itu berbanding lurus dengan kualitas komunikasi mereka dengan orang tua. Betul. Jadi ketika ambil rapot kan kelihatan nih ketika bawa anaknya kedekatan, ini anak-anak yang memang punya imajinatif tinggi dan terarah ya. Kadang-kadang ada yang soalnya yang punya imajinasi tinggi cuman kan nggak punya liar kemana-mana. Tapi yang mereka punya imajinasi tinggi dan terarah itu rata-rata mereka punya pola komunikasi bagus dengan orang tuanya. Dari kamu gini nih, aku mau gini. Itu udah kelihatan banget. Betul. Jadi emang bener banget. Jadi memang berhubungan langsung itu pola komunikasi dengan orang tua di rumah itu sangat berhubungan banget. Bonding ya Pak ya. Iya attachment-nya betul. ya. Baik, Benar-benar. buat sobat literasi yang hari ini bergabung di room literasi Teams gitu ya. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan mungkin buat ini nggak terlalu banyak yang ikut gitu ya. Tapi boleh kesempatan gitu ya. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan gitu ya. Ada Bu Diana dan Pak Wahyu gitu ya. Terkait dengan bagaimana melatih imajinasi gitu ya gitu. Bisa di chat atau bisa juga langsung buka mic-nya gitu ya, mikrofonnya, silakan bisa langsung bertanya gitu ya. Baik, sambil nunggu yang mau bertanya dipersilahkan nanti ya, dijeda saja silahkan buat yang mau bertanya gitu. Jadi kalau tadi konteks melatih imajinasi ini, kalau kita bicara scope ya sekarang ini dengan sekolah ya Bu Diana dan Pak Wahyu gitu ya gitu. Apa sih yang harus dilakukan oleh sekolah nih ya agar membangun imajinasi itu bisa, kalau istilahnya Islam itu kafah gitu. Semua punya nggak cuman kalau ini kan mungkin hanya parsial saja, mungkin hanya Bung Wahyu aja mungkin gitu ya yang menerapkan pendidikan ini, padahal mungkin kalau dalam sebuah sistem ya, contoh misalkan kalau kelas 1 mungkin ada 4 level ya gitu. Karena kebetulan gurunya mungkin Bung Wahyu jadi seperti ini gitu. Mungkin guru yang lain dengan metode yang berbeda nih. Kalau menurut Bu Diana, apa sih yang harus dilakukan oleh sekolah gitu ya, supaya memang membangun imajinasi itu memang jadi sebuah sistem ya gitu ya yang dibangun oleh sekolah gitu. Balik lagi sih bahwa imajinasi itu kan dibangun ketika kita merasa rileks, ketika kita merasa nyaman gitu ya. Ketika kita cemas, penuh ketakutan, panik, males gitu kan, kayaknya imajinasinya juga akan mungkin keblok gitu ya Pak ya. Betul. Heeh. Itu yang saya lakukan sih memang. Jadi kalau Ya. untuk mengembangkan imajinasi saya harus Buka cooling down dulu, masuk ke kondisi alpha, baru tuh saya bisa berkembang tuh imajinasinya seperti itu. Jadi yang awal dilakukan adalah bikin siswa nyaman dulu ya Pak ya. Betul. Siswa nyaman, caranya gimana ya? Bisa dengan pendekatan person to person gitu. Kalau tidak memungkinkan ya, tapi kan biasanya kalau wali kelas gitu kan lebih dekat ya Pak ke siswanya gitu ya. Nah itu bisa tuh menjalin kedekatan yang lebih gitu dengan siswa. Jadi sehingga kita bisa tahu juga nih perkembangannya dia seperti apa gitu. Karena banyak juga yang dimana guru juga nggak kenal gitu sama siswanya gitu kan, ketika
ini gimana kalau di sekolah? Ya biasa aja sih, ini baik aja kok, cukup baik, tapi tidak secara spesifik apa nih perkembangannya gitu. Nah, yang kita harapkan kan adalah siswa itu juga bertumbuh gitu kan ya, berkembang dengan baik dengan sarana dari sekolah. Sehingga ya kayak tadi di rumah bangun kedekatan dulu mungkin ya Pak, bonding dulu gitu. Jadi jangan cuman menakut-nakuti bahwa ayo kalau enggak nilainya jelek loh ya gitu kan. Itu Ayo kayaknya senjata kerjain. terakhir gitu. Itu mentok Pak biasanya. Imajinasi mentok akhirnya di itu. Kan kita kan saya sendiri juga begitu kan kadang kalau sama mahasiswa, aduh maunya apa sih gitu, tapi kalau mahasiswa kan udah ya udah deh, kalau kamu nggak mau ya udah bodo amat gitu karena sudah manusia dewasa. Tapi kalau SD, SMP, SMA mereka kan masih butuh arahan, masih butuh bimbingan gitu kan, sehingga yang dibutuhkan mereka adalah rasa nyaman dulu nih, rasa nyaman eh belajar deket sama kita, trustnya juga terbentuk gitu kan, kepercayaannya terbentuk, sehingga kita mau ngajarin apapun ke dia bisa masuk gitu. Dan ketika kita minta dia melakukan sesuatu atau gimana nih caranya memutuskan sesuatu atau problem solvingnya seperti apa, tanpa ada rasa tekanan, saya harus bagus, saya harus sempurna, ya akan ngalir aja gitu kan. Lain dengan yang pokoknya harus bagus ya problem solvingnya, pokoknya harus keren ya, pokoknya harus begini harus begitu, yang ada malah keblok gitu imajinasinya gitu sih Pak. Jadi mungkin dibentuk dulu bondingnya ya Pak ya, Betul. kedekatannya juga dengan siswa, karena kan orang tua kedua ya Pak ya. Iya. Kalau guru ya kayak gitu. Oh, boleh. Oh, ini ada pertanyaan gitu ya. Bagaimana cara melatih naluri? Naluri ini sama naluri itu apa ya, Bu Apa Dian ya ya? Pak? Insting naluri sama nggak tuh? Iya, kalau naluri itu kan naluri untuk naluri itu kayaknya udah bawaan ya. Iya nggak sih Pak? Mungkin imajinasi kali ya maksudnya ya. Maksudnya imajinasi Iya, mungkin iya, ya. Karena kalau naluri Sama kan kayak gini Bu Diana, saya waktu pertama kali ketemu, misalnya waktu ngobrol ya, saya sering ketemu sama Bung Wahyu nih. Begitu ngobrol dia cerita gini-gini, saya kata oh ini kayak cocok nih untuk materi imajinasi gitu. oke. Itu tiba-tiba muncul aja gitu. Insight kali ya Pak. Insight ya. Karena kalau kita ngomongin naluri, saya itu nyambungnya gini, kalau naluri itu udah bawaan, naluri untuk hidup, naluri untuk makan. Itu gift ya. Naluri untuk Gifted ya berarti ya. gifted ya. Ya, bisa juga seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan melatih maksudnya adalah melatih imajinasi ya seperti yang tadi sudah Oke. kita bahas. Kalau melatih naluri yang seperti Bapak bilang tadi ya berarti berhadapan lah sering-sering dengan orang lain gitu kan ya. Karena dengan seperti itu memperbanyak interaksi, kita juga semakin peka. Kan gitu ya Pak. Iya, Jadi iya. mengasah kepekaan kita ya dengan cara ya terus berlatih, terus berproses gitu. Kalau udah kalau nggak berproses, kalau nggak belajar ya gimana caranya bisa timbul naluri seperti itu gitu kan ya Pak ya. Gitu kayak psikolog, orang masih ada yang masih aja gitu, ada yang takut ketemu psikolog karena takut dibaca gitu kan. dibaca apa nih, dikira kita cenayang apa gimana Iya. gitu kan ya. Sebenarnya kan bukan yang cenayang atau gimana, kita terbiasa bertemu dengan orang, mempelajari sifat-sifat orang sehingga kita bisa tahu. Jadi naluri di sini adalah dilatihnya ya dengan banyak berproses, belajar. Ini apa yang kita bertanya tuju. anak usia SMP ya ini ya? Anak usia SMP. SMP nih. Oh, Jadi oke. kalau untuk usia anak-anak seperti ini gimana tuh Bu Diana melatih naluri itu? Heeh. Nalurinya untuk naluri apa dulu nih? Ya kan? Ya ya itu tadi sih, tergantung tujuannya apa, mau apa. Kalau misalkan naluri untuk tahu orang seperti apa karakteristiknya, ya berhadapan lah dengan banyak orang. Gitu kan, berinteraksi lah dengan banyak orang gitu. Saya pikir sih tergantung ininya ya, tujuannya ya Pak, nalurinya apa gitu juga nggak jelas sih saya. Belum jelas. Kalau nalurinya sama yang serem berarti sering main-main ke tempat yang Ya mungkin mungkin saya bisa nambahin ya gitu. Mungkin yang dimaksud tadi untuk melatih imajinasi ya.
Kadang-kadang eh, kita itu bingung untuk mengembangkan imajinasi karena kita nggak tahu apa tujuan kita sebenarnya kadang-kadang. Kita tujuannya mau ngapain? Akhirnya kita nggak punya imajinasi untuk ke sana. Nah, buat tadi teman yang nanya seperti itu, gimana caranya melatih imajinasi? Pertama-tama, kalau saran saya sih tentukan dahulu kita tujuannya mau apa. Kalau kita nggak bisa nentuin tujuannya, kita lihat role modelnya, siapa figur yang mendekati seperti itu. Ya contohlah sekarang ya, ada fenomena-fenomena kayak anak-anak yang remaja suka dengan K-pop gitu kan. Begitu mereka lihat, ih kayaknya keren banget gitu kan. Nah di situ mereka mulai berimajinasi tuh kadang-kadang. Kayaknya kalau saya di atas panggung terus begini keren begini. Nah ketika sudah mulai ada imajinasi seperti itu, mau nggak mau pasti mereka akan mencari banyak tentang itu. Nah mencari banyak, belajar tentang sebanyak. Akhirnya lama-lama ya pola hidupnya seperti itu, sesuai dengan imajinasi mereka gitu kan. Makanya supaya tidak terlalu liar, pertama tentukan dahulu tujuannya gitu kan. Karena imajinasi itu kan kalau saya ngutip dari Albert Einstein itu kan imajinasi dengan logika, dengan ilmu pengetahuan Anda bisa berpindah dari titik A ke titik Z. Tapi kalau dengan imajinasi Anda bisa dari titik A ke titik Z lalu kemana saja, kemana tidak terhingga seperti itu. Jadi kalau misalnya mau mengembangkan imajinasi, ya Anda tentukan dahulu teman ini. Nah itu tujuannya mau kemana gitu kan. Atau kira-kira figur yang bisa saya anggap secara visualitas bisa jadi objek imajinasi saya secara positif gitu ya. Ini siapa gitu kan. Lalu saya belajar tentang itu. Contohnya gini deh. Saya dulu tidak terlalu suka dengan dunia fotografi atau videografi gitu kan. Cuman begitu saya lihat di YouTube ada sebuah video yang sinematik itu keren banget gitu kan. Terus saya berpikir, ini kayaknya kalau gue bikin video ini keren banget gitu kan. Lalu saya mulailah belajar gitu kan, bikin video, trik-triknya kamera dan sebagainya gitu kan. Ya, akhirnya sudah mulai bisa sedikit-sedikit. Nah itu kalau nggak salah ya itu kan termasuk dari mengembangkan imajinasi sih seperti ini. Jadi tadi buat teman-teman supaya mengembangkan imajinasi gimana? Ya tentukan dahulu tujuannya untuk apa. Kemudian kalau belum masih bingung, ya cari siapa yang bisa dijadikan role model buat itu. Karena imajinasi itu kan trigger ya. Kalau imajinasinya sudah ke-trigger, ya sudah terpicu, otomatis nanti logikanya akan berjalan. Oh kalau saya mau seperti dia, maka saya harus A, B, C, D, D, D gitu, seperti itu. Tapi selama dia itu imajinasinya belum ke-trigger, belum terpicu, ya dia nggak akan belajar tentang hal itu. Itu sih sebenarnya. Kalau kata anak sekarang jangan halu gitu. Iya betul. Kalau cuman halu. Halu apa tuh? Halu kayak apa sih? Halusinasi. Halusinasi kayak kita gue nih K-pop loh, gue apa kayak idol loh gitu kan. Betul. Halu doang gitu Pak. Maksudnya berasa jadi tokoh idola tanpa ya cuman gaya-gayaan aja gitu loh, ngebayangin halusinasi aja. Kalau kata anak sekarang ya Pak. Makanya tadi saya bilang bahwa ketika balik lagi ketika betul tujuan harus ditentukan, karena ketika ide-ide datang secara bertubi-tubi dan banyak, kalau kita nggak mindfulness, kalau kita nggak menyadari tujuan kita apa, bisa kemana-mana gitu ya Pak. Betul. Kayak gitu. Okay. Jadi kalau imajinasi itu contohnya begini, saya berimajinasi saya pengen punya mobil mewah gitu kan. Tapi ketika saya hanya berimajinasi saja gitu kan, tidak menuangkan itu dalam bentuk logika gitu kan, tidak menuangkan itu dalam bentuk langkah-langkah, maka saya akan jadi cuman kaum rebahan aja, yang itu nggak akan terwujud. Nah, itu yang namanya mimpi gitu kan, saya pengen punya mobil mewah gitu, mimpiin terus gitu kan. Kaum rebahan itu lagi tenar sekarang. Iya gitu kan. Nah ketika saya bermimpi seperti itu, maka saya harus berpikir bagaimana caranya supaya saya punya mobil seperti itu gitu kan. Berarti saya harus bekerja, supaya saya bisa bekerja, saya punya duit banyak, gimana caranya, dan seperti itu. Nah itulah, jadi nggak bisa dilepaskan antara imajinasi dengan logika bagaimana cara mencapainya sih. Kalau ya tadi cuma jadi kaum rebahan aja jadinya. Jangan halu gitu aja gitu. Iya betul. Baik, Sobat Literasi, luar biasa ya diskusi kita pada kesempatan siang hari ini dengan Bung Wahyu dan Bu Diana, yang tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana secara aplikasi ya di dunia pendidikan ya, bagaimana menerapkan imajinasi, karena memang yang paling sulit buat seorang guru itu adalah transfer knowledge-nya gitu ya gitu. Nah ini diperlukan cara-cara khusus, trik-trik khusus sehingga
mampu diterima oleh siswa kita atau peserta didik kita gitu ya gitu. Dan tadi juga Bu Diana sudah menjelaskan ya bagaimana trik-trik kita gitu ya melatih kemampuan kita berimajinasi yang itu harus kita pahami sebagai sebuah kekayaan intelektual buat kita gitu ya. Karena memang lagi-lagi bahwa kalau misalkan kita nggak senantiasa berimajinasi, ini seperti kayak mayat hidup jadinya gitu. Jalan tanpa arah gitu ya, gitu, zombie gitu ya. Baik, Bu Diana ada yang disampaikan terakhir buat sobat literasi terkait bagaimana tentang imajinasi ini? Teruslah berimajinasi, tapi bangun ya. Sadar Jangan gitu. sadar gitu ya, jangan cuma berimajinasi terus udah do nothing, nggak gitu. Imajinasi lalu terapkan apa yang jadi tujuannya gitu ya, caranya untuk mencapai tujuannya seperti apa gitu ya Pak ya. Betul. Mungkin itu aja sih. Dari Bung Wahyu silakan, ada yang mau disampaikan? Mungkin berawal dari pengalaman saya jadinya. Tujuan saya berimajinasi adalah mengembangkan imajinatif ya. Tujuan awal saya sebenarnya saya nggak mau sama dengan orang lain. Itu intinya Judo. Jadi ketika ada beberapa teman yang melakukan A, B, C, D, maka saya berimajinasi saya nggak mau sama dengan mereka gitu kan. Itu Saya harus melakukan kayak judul lagu I'm not yours ya gitu. Iya, jadi saya harus berpikir out of the box gitu. Nah, inti itulah sebenarnya yang saya sampai sekarang masih pegang untuk mengembangkan imajinasi saya. Saya nggak ingin sama dengan orang lain, ya, seperti itu. Kreativitas ya, balik lagi ya, proses kreatif. Betul. Baik, alhamdulillah luar biasa dari hasil bincang-bincang sederhana kita pada kesempatan siang hari ini yang luar biasa ditemani dengan Bung Wahyu dan Bu Diana yang mudah-mudahan menambah hasanah keilmuan kita, menambah semangat kita gitu ya untuk selalu mengembangkan diri kita ke arah yang lebih baik lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Bung Wahyu dan Bu Diana yang sudah hadir di kegiatan literasi Teams, kegiatan dari Perpustakaan SMP IT Rahmania. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan buat Bung Wahyu dan Bu Diana, memudahkan segala urusannya. Kita akhiri kegiatan diskusi dengan baca lafaz hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.